Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para sahabat IDI semua. Kita jumpa lagi dalam podcast IDI Batam. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai visi misi calon ketua IDI Batam periode 2022-2025. Di hadapan saya sudah ada Dr. Elvi Sukma. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Nah, mungkin sebagian besar dokter di Batam sudah mengenal Dr. Elvi Sukma dengan segala kiprah dan pengalamannya. Tapi untuk lebih mengenal lagi, lebih dekat, saya persilakan mungkin Dr. Elvi memperkenalkan diri. Mungkin Dok nanti dokter sampaikan data pribadi, kemudian pengalaman kerja, pengalaman organisasi dan sebagainya. Kami persilakan, Dok, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Made atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah pagi ini dengan cuaca yang sangat cerah dan ini kita bisa bertemu lagi ya Pak setelah habis Lebaran. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga setelah Lebaran ini menjadi keberkahan buat kita semua. Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Dr. Elvi Sukma. Dan alhamdulillah saat ini usia saya menjelang kepala 5, tepatnya di angka 47 tahun, dan saya lahir di Pekanbaru pada tanggal 8 Juli 1975, beralamat berdomisili di Bengkong Permai, Blok E nomor 100. Dan alhamdulillah saya mempunyai suami seorang dokter spesialis paru, dokter Tafsil, dan mempunyai 2 orang putri. Saya berada di Kota Batam ini di bawah orang tua dari usia 2 bulan Pak Made. Ya. Jadi kebetulan TK dan SD saya di SD Kartini 2 Batam. Kemudian karena pada saat itu sekolah negeri belum banyak di Batam, saya diantar orang tua ke Bukit Tinggi untuk masuk ke sekolah negeri di SMP 5. Dan selanjutnya saya melalang buana lagi ke SMA Negeri 1 Dumai. Dan melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Baitur Rahmah di Padang. Nah, sedangkan untuk organisasi mungkin ya saya tidak tahu, mungkin sudah digariskan Allah. Dari mulai SMP saya sudah menjabat sebagai wakil ketua OSIS pada saat itu. Kemudian di kemahasiswaan juga saya dipercayakan sebagai pengurus senat mahasiswa. Dan alhamdulillah di Kota Batam juga, terutama di Kepri khususnya, sudah terbentuk ILUNI, alumni Fakultas Kedokteran Baitur Rahmah, dan saya ditunjuk sebagai penasehat. Dan juga saya juga pernah menjadi pengurus PKMI Kepri, kemudian juga sebagai pengurus IDI wilayah Kepri 2 periode, dan alhamdulillah juga menjadi pengurus IDI Kota Batam, cabang Batam selama 3 periode, dan kemudian juga organisasi perumah sakitan LC, alhamdulillah juga sudah 3 periode. Kemudian dengan terbentuknya RC juga alhamdulillah sudah 2 periode untuk menjadi pengurus RC cabang Kepri. Dan sekarang ya, saya juga sudah menjajaki menjadi surveyor akreditasi rumah sakit yang bergabung di LARSI. Dan tidak lama lagi mungkin akan ada pelatihan terkait surveyor. Kemudian juga saya juga dipercayakan oleh kantor cabang Armina Reka Perdana Cabang Batam sebagai tour leader sejak tahun 2017. Nah, mungkin itulah sedikit pengalaman organisasi saya. Sedangkan untuk riwayat pekerjaan, pertama kali bergabung di Kota Batam pada tahun 2005, saya bekerja di klinik Kasa Medical Group, dan di samping itu juga di klinik Sehat Medical Center dan beberapa in-house klinik di Muka Kuning. Ya, mungkin pada saat itu bagi banyak-banyaknya industri di Kota Batam. Kemudian tidak lama, sekitar 1 tahun atau 2 tahun bekerja di klinik Kasa, saya dipercayakan menjadi koordinator grup klinik Kasa, 9 klinik yang ada di Kota Batam. Nah, kemudian di pertengahan tahun saya dibawa ke rumah sakit Camata Sahidya dan dipercayakan sebagai
manajer pelayanan medis di Rumah Sakit Kecamatan Saindian. Kemudian pada tahun 2016 saya diberi amanah untuk memimpin sebuah rumah sakit di Batu Aji sebagai direktur di Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya baik, Dr. Elvi, terima kasih atas kenalannya. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini para sahabat ID Batam bisa mengetahui ya lebih dekat ya bagaimana kiprah Dr. Elvi ya dari sebelumnya ya sampai seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan dengan pengenalan lebih dekat nanti berarti kan seperti kata pepatah ya, tak kenal maka tak sayang ya. Nah mudah-mudahan dengan perkenalan tadi kepada sahabat ID Batam dapat artinya bisa lebih mengenal lebih dekat Dr. Elvi Sukma. Baik dok, terima kasih atas kenalannya. Sebelumnya saya izin menyampaikan sebuah pantun. Pergi ke pantai mencari ketam, pergi ke kebun memetik pepaya. Mari kita simak visi dan misi calon ketua ID Batam dengan harapan semoga ID Batam semakin berjaya. Nah, selanjutnya saya boleh minta dok ya, dokter bisa menyampaikan visi misi terkait dengan pencalonan dokter sebagai calon ketua ID Batam periode 2025. Silakan dok. Ya, baik, karena Pak Made sudah berpantun, saya mungkin akan sedikit berpantun juga. Silakan dok. Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat, sejawat, dan senior saya semua. Kemudian tambah satu lagu boleh ya Pak Made? Boleh dok, silakan. Ikan hiu minum kopi, ikan kakap makan kecapi, organisasi ini selalu di hati, yuk bersama kita berpartisipasi. Nah, cakep. Oke, baik. Sekilas terkait visi dan misi saya, mungkin kenapa saya wujudkan ini dalam slogan SMART gitu. Nah, pada SMART ini saya ingin mengangkat terkait sinergi karya, memberikan manfaat. Saya ingin memberikan manfaat kepada ID, kemudian memberikan akomodatif terhadap aspirasi yang ada di ID, kemudian menjadikan ID suatu rumah yang nyaman bagi kita semua anggotanya, dan kemudian terdepan dalam akselerasi potensi yang dimiliki oleh seluruh dokter. Nah, kenapa itu saya menjadikan SMART sebagai moto saya? Seperti yang kita ketahui, berangkat dari filosofi Sapu ID. Ketua ID adalah tangkai atau penopang atau induk yang mengayomi seluruh anggotanya, anak-anaknya. Jadi ikatan dari Sapu ID adalah organisasi kita, gitu. ID kita ini, yang mana kita semuanya lah yang menentukan kekuatan ID, ikatan apakah yang ingin terikat longgar atau tercecer atau terikat kuat, nah hingga dapat bergerak menerangi jalan yang ada di depannya. Jadi saya ingin mengajak, mari kita ikat organisasi ID kita ini dengan niat, cita, dan wujudkan yang ikatan kuat seperti Sapu ID, kokoh dan meningkatkan rasa kesejawatan, rasa kebersamaan. Kita jadikan ID sebagai house dan home, bukan hanya host tapi home bagi seluruh anggota. Kita jadikan tempat pulang yang nyaman, tempat yang nyaman, tempat yang berlindung bagi seluruh anggota, yang mana ini menjadi pintu bagi seluruh anggota terkait berbagai keluhan yang kita kawal dengan regulasi dan memenuhi kewajiban administrasi yang kita laksanakan sebagai pengabdian kita ke masyarakat. Nah, visi ini, nah disitulah kenapa saya mengangkat visi mewujudkan ID Kota Batam bereputasi, bersinergi, strategis, berprestasi dalam memasuki era masyarakat 5.0, di mana Super Smart Society atau Society 5.0 untuk dampak yang berkelanjutan. Seperti kita ketahui, ID adalah organisasi yang sudah berlangsung sejak 72 tahun. Banyak hal nilai luhur yang semangat kebersamaan yang sudah ditoreh oleh senior-senior, guru-guru kita yang sudah tertoreh di masa lalu. Maka mari kita wujudkan semangat melanjutkan menoreh sejarah terdahulu kita dengan memegang prinsip mempertahankan nilai luhur profesi kedokteran. Kenapa saya bilang saya bangga menjadi bagian ID, yang mana tugas kita adalah pengabdian, mengabdi kepada negara, wujud melalui ID, dokter sejahtera, profesional, dan membawa masyarakat sehat. Nah, kemudian
Di sini saya juga ingin menyatakan di dalam visi tadi ada misi yang ingin saya sampaikan. Saya membagi atas 3, yaitu ada ekosistem, ada prominent, dan value creation. Kenapa saya mengangkat ekosistem? Karena dengan memperbaiki lingkungan secara baik internal maupun eksternal di ID dapat mengembangkan serta memperbaiki ekosistem dalam jejaring insani kedokteran dengan menjadikan ID sebagai platform yang smart, yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebagai sinergi karya, memberi manfaat, akomodatif terhadap aspirasi, rumah yang nyaman dan terdepan, serta mengakselerasi potensi yang dimiliki oleh seluruh dokter. Nah, kenapa ada prominent? Prominent saya ingin menjadikan seluruh lapisan baik pemerintah maupun swasta sebagai mitra dengan ID yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat nanti. Nah, menjadi mitra strategis yang berperan aktif berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta, terutama di bidang kesehatan. Nah, yang nanti sesuai dengan potensi profesi untuk mengokohkan ID sebagai Center of Excellence. Kemudian di misi yang ketiga, saya lebih menekankan kepada value creation, di mana ada nilai lebih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan adanya ID ini, seperti membangun penciptaan nilai melalui inovasi untuk Indonesia sehat dan maju. Nanti akan saya jabarkan pada saat pemaparan, pada saat muscap, kenapa saya memilih ekosistem, prominent, dan value creation. Nah, kemudian ada dari tujuan visi dan misi ini tadi, saya ingin bagaimana kita dapat menyusun struktur dan tatanan nilai yang independensi, transparansi, akuntabilitas, solid, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, kemudian jujur berwibawa, memegang nilai ramah, sopan, berkaitan dengan budi pekerti dan etika profesi. Nah, mari kita sukseskan pemilihan Ketua ID Cabang Kota Batam periode 2025. Jadilah pemilih yang cerdas. Sukses buat kita semua. Salam sehat selalu. Bersama saya, Dr. Elvi Sukma. Baik dokter, terima kasih, luar biasa ya pemaparan visi dan misinya. Saya sampaikan juga apresiasi ya kepada panitia ya Muscap ID Batam, karena memang setahu saya ini baru pertama kali ya, artinya ada semacam pemaparan visi misi dari calon ketua secara detail. Kalau dulu-dulu kita menghadapi Muscap biasanya hanya superficial saja pemaparannya. Sekarang betul-betul kita minta secara detail supaya nantinya para pemilih ya, itu terutama itu artinya bisa lebih memahami ya, lebih memahami, tentu dia akan bisa nanti lebih memilih ke arah mana nanti, visi misi mana yang memang lebih berkenan dan cocok bagi mereka. Sekali lagi terima kasih Dr. Elvi. Ya, selanjutnya, nah tadi kan sudah kita dengarkan bersama ya pemaparan visi dan misi dari Dr. Elvi. Nah, tentu saya akan menyimak dulu nih ya. Saya akan menyimak mungkin sebelum memang podcast ini memang saya minta masukan ya dari beberapa teman terkait permasalahan-permasalahan yang sedang sedang update lah ya yang ada di Batam ini. Ya, yang pertama Dr. Elvi, ini saya mau nanyakan. Tadi kan visinya smart ya, smart ya. Ini ke arah teknologi ya. Nah, tapi satu sisi banyak juga ya mungkin teman sejawat kita yang mengeluhkan tadi kan disampaikan tentang home ya, home. Nah, banyak teman juga yang mengeluhkan kenapa artinya saat ini ya mungkin dengan adanya isu-isu politik dan sebagainya itu kelihatannya memang ada perbedaan pendapat yang sangat sangat tajam ya. Ya, itu cenderung bisa menimbulkan perpecahan dan menimbulkan soliditas ID yang nanti akan tidak kompak seperti itu. Nah, kira-kira ini sebagai nanti mungkin Dr. Elvi sebagai calon ketua ID Batam untuk kira-kira
menjembatani hal seperti itu, kira-kira langkah strategi apa yang dilakukan? Dan demikian untuk Elvi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Made. Saya rasa itu pembahasan yang cukup bagus ya. Dengan kondisi saat kita lihat dari sebelumnya mungkin di zaman perpolitikan, kemudian perubahan-perubahan yang terjadi di 2 tahun ini mungkin sejak pandemi kemudian. Makanya kenapa salah satunya visi saya mewujudkan ID Kota Batam bereputasi menyongsong kepada super smart society tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa kita tahu tuh kita sudah melalui 5 dekade. Ya, di mana misalnya di 1.0 kita hanya mengenal bagaimana cara membentuk masyarakat. Nah, kemudian naik lagi ke 2.0. Nah, dari 2.0 itu kita tahunya masyarakat hanya bertani. Kemudian naik ke 3.0. Nah, di situ sudah mulai masuk ke dalam dunia industri. Nah, kemudian 4.0. Di sana kita sudah mengenal bagaimana teknologi. Nah, yang teknologi dan informasi. Kemudian masuklah kepada era dekade 5.0. Nah, pada era dekade 5.0 ini, disitulah kenapa dimunculkan adanya sosial. Nah, sosial ini yang erat kaitannya seperti yang disampaikan oleh Pak Made tadi, bagaimana kita hidup berdampingan, bagaimana kita hidup di era 5.0. Disinilah di 5.0 ini menyusun sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dan di situ sangat diutamakan terkait sosialitas. Nah, bagaimana kita dulu pernah diajarkan bagaimana bertoleransi, bagaimana hidup berdampingan dengan baik dari kalangan apapun, baik tidak membedakan antara suku, ras, agama dan lainnya. Karena itulah nanti saya sebagai calon ketua ini saya akan mengangkat itu, Pak. Jadi saya ingin tidak ada perselisihan, saya berusaha bagaimana mengayomi. Nah, saya ingin seperti yang tadi kita sama-sama mengetahui bahwa kita ingin menjadikan ini sebagai house dan home. Nah, disinilah tempatnya. Di tempat inilah kita akan sama-sama bagaimana duduk bersama, bagaimana bisa tertawa, bagaimana bisa saling bertoleransi. Di inilah kita berusaha bagaimana menyelesaikan semua permasalahan tanpa ada kekerasan, tanpa ada hujat-menghujat, dan mudah-mudahan saya mampu untuk menjalankan itu. Mungkin itu sedikit. Iya, makasih Dr. Elvi. Jadi seperti sapu lidi tadi ya, sapu lidi. Jadi nanti ID sebagai host dan home-nya ya. Oke, baik, makasih. Kemudian yang berikutnya ya, ini juga ada isu yang sering dilontarkan oleh teman sejawat kita adalah isu kesejahteraan. Ya, kita tahu bersama ya, itu bahwa mungkin ada kesenjangan ya, ada disparitas yang cukup tajam antara mungkin penghasilan antara dokter umum sama dokter spesialis ya. Kalau saya ibaratnya, kalau saya lihat sapu tadi, yang satu mungkin sapunya panjang, yang satu pendek ya. Nah, kira-kira nanti sebagai ya calon ketua ID Batam, kira-kira ada nggak strategi yang mungkin untuk bisa paling tidak meminimalkan disparitas itulah ya. Kita tahu ya, ada dokter yang mohon maaf ini penghasilannya mungkin hanya 2 juta per bulan ada dokter spesialis penghasilan 1 M per bulan. Itu kan sangat disparitas ya. Kira-kira bagaimana Dr. Elvi? Silakan. Baik, terima kasih Pak Made. Nah, itulah tadi kenapa saya dari misi tadi ada yang namanya prominent, ada yang value creation, ada kemudian yang namanya ekosistem. Nah, mungkin dari visi saya terkait dengan value creation. Nah, disitulah nanti kita mungkin di ID sendiri mungkin akan membuat semacam program. Apa sih yang harus kita lakukan ke depan terkait meningkatkan kesejahteraan dokter? Kemudian apa sih yang akan mungkin kalau saya terpilih, saya akan bersama tim untuk duduk bersama bagaimana membuat suatu semacam kegiatan ya, pertemuan, diskusi. Apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk supaya tidak ada mungkin ya tidak terlalu mencolok terkait perbedaan tadi. Kemudian bagaimana
bisa tidak ada perbedaan dalam, mungkin kalau dari segi salary dari ini pasti berbeda, namanya sekolahnya berbeda, pasti akan ada perbedaan antara yang pendidikan sarjana 1 dan sarjana 2 itu pasti akan berbeda, tidak mungkin sama karena waktu, materi dan lainnya semua itu berbeda. Nah, hanya mungkin yang saya hanya berharap nanti bisa sama-sama duduk, tidak ada perbedaan yang melihat antara nilai, tidak ada perbedaan yang menginginkan suatu menimbulkan loh dia dapatnya lebih. Kita mungkin akan ada pemerataan seperti mungkin dokter umum. Di tingkat dokter umum, saya juga berharap sih bukan hanya kita di daerah, bahkan apa yang kita hasilkan di daerah nanti akan kita sampaikan ke pusat, gitu. Nah, mudah-mudahan kita duduk bersama, baik spesialis ataupun dokter umum, apa yang bisa sama-sama kita wujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Seperti yang tadi Pak Made bilang bahwa memang kalau kita melihat dari satu lini ini ada yang tinggi, ada yang rendah, atau ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kenapa? Karena itu saya menyatakan bahwa tantangan ketua ID yang sekarang ini untuk ke depan memang terlihat lebih berat. Ya, salah satunya kalau saya membagi ada tantangan internal dan ada tantangan eksternal. Nah, salah satunya seperti tantangan internal mungkin bagaimana kita menjaga keluhuran nilai profesi dan rasa kesejawatan yang mulai terkikis mungkin akibat sistem yang belum baik. Nah, mungkin dari sistem itu yang akan kita rubah. Kemudian kesejahteraan dan jenjang karir yang belum baik. Kemudian bagaimana pelindungan hukum yang belum optimal. Terus kemudian biaya pendidikan yang berkelanjutan yang lebih mahal. Kemudian juga anggota, mungkin ada beberapa anggota kita yang belum siap menghadapi globalisasi ini. Kemudian bagaimana kita supaya menjadikan organisasi ini lebih solid lagi. Terus kemudian akuntabilitas, digitalisasi organisasi mungkin perlu kita optimalkan kembali. Nah, terkait dengan tantangan eksternal tadi, seperti yang kita ketahui, sudah 8 tahun di era JKN, tidak ada perubahan terkait kenaikan inflasi bijis, kemudian penegakan hukum yang belum memberikan keadilan bagi dokter, kemudian anggaran kesehatan yang rendah. Nah, selalu kita dengar setiap ada rapat-rapat selalu anggaran kesehatan yang dipotong. Bagaimana seharusnya kita ingin anggaran kesehatan ini bisa lebih baik lagi. Kemudian mungkin ada kuota PPDS mungkin yang lebih sedikit. Bagaimana pemerataan dokter-dokter ini. Kemudian terkait pelanggaran HAM peserta didik, regulasi kebijakan. Nah, itulah makanya kenapa saya melihat tantangan ketua ini memang ke depan lebih berat. Nah, kenapa tadi visi-visi itu yang saya angkat lebih kepada super smart society 5.0. Ya. Ya, makasih TMP. Ada satu pertanyaan kecil ini ya. Kalau kita melihat organisasi lain ya, seperti Ikatan Apoteker ya. Jadi Ikatan Apoteker itu dia berani menentukan mungkin upah minimum ya dari seorang apoteker yang mulai bekerja di satu tempat. Nah, apakah kedepannya nih kalau memang Dr. Elvi terpilih sebagai ketua ID bisa membuat kebijakan seperti itu nggak untuk dokter di Batam? Sebenarnya saya sangat ingin sekali Pak Made. Sangat ingin sekali karena memang boleh dikatakan kita mungkin organisasi yang sudah cukup lama, 22 tahun kalau nggak salah tadi ya. Nah, kita belum punya semacam kebijakan, ketentuan yang bisa menghargai profesi kita. Gitu. Nah, mudah-mudahan nanti mungkin ada masukan dari para senior, ada masukan dari teman-teman sejawat. Gitu. Nah, itulah mungkin yang akan menjadi program kerja yang akan bisa saya sampaikan nanti ke pusat. Nah, tetap saya juga tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa arahan dari pusat. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan apabila seluruh ketua ID di Indonesia, ya, baik cabang maupun wilayah, kompak dan bisa sama-sama untuk membuat suatu gebrakan terkait kebijakan ini, akan saya akan sangat-sangat mendukung sekali, Pak. Oke. Ya, makasih. Kemudian tadi disampaikan mengenai asas prominence ya. Nah, prominence itu artinya kan kita bisa
berkolaborasi ya dengan pihak-pihak luar. Nah, ada kadang-kadang regulasi yang kadang-kadang menyulitkan anggota kita. Ya, salah satu contoh ini, ya regulasi terbaru yang saya dapat masukkan dari teman-teman mengenai untuk praktek ya dokter pribadi itu harus diruku. Ya harus diruku ya, tidak boleh di tempat tinggal dan sebagainya. Kira-kira bagaimana upaya nanti ID Batam untuk kira-kira bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain, tapi jangan juga pihak lain itu sampai bisa merugikan kita. Itu bagaimana tuh MD? Ya. Ya. Datang, ya istilahnya memberikan inspirasi terkait dasar bagaimana ini sampai bisa terjadi terkait apakah ada kebijakan-kebijakan tertentu kenapa kenapa praktek-praktek yang lain tidak dibuatkan seperti dengan ini gitu. Nah, kenapa kita ini dipermasalahkan terkait praktek kita gitu. Selama ini bahkan di desa-desa sendiri apakah punya ruko? Tidak. Nah, bagaimana sedangkan kita tahu ruko-ruko ini hanya ada di kota-kota. Mungkin ada ruko di desa-desa tapi pada umumnya untuk pelayanan kesehatan masih melihat konsep rumah. Nah, kembali kepada tadi house dan home. Nah, bagaimana kita supaya kita bisa merasakan untuk berobat saja kita nyaman gitu. Nah, nanti mungkin saya akan mencoba duduk bersama, menerima masukan dan akan ya seperti biasa tetap kita di daerah tidak boleh mengambil keputusan sepihak dan akan kita teruskan ke pusat. Ya, makasih. Ya, kemudian yang berikutnya, ini pertanyaan dari teman di rumah sakit nih, Dr. Elvi. Ya, kebanyakan teman rumah sakit itu, terutama direkturnya mengeluhkan, ya kalau mereka ingin artinya menambah dokter spesialis baru ya. Tapi dokter spesialis baru ini kelihatannya tanda kutip itu agak sering dihambat ya oleh mungkin perhimpunan dan sebagainya. Padahal kan kita tahu ya, rekomendasi yang dibutuhkan adalah rekomendasi ID. Nah nanti kedepannya ini bagaimana nih? Artinya kan anggota ini kan bukan hanya dokter praktek pribadi ya, direktur rumah sakit, kemudian yang bekerja di rumah sakit juga anggota ID nih. Jadi bagaimana supaya kebijakan ID kedepannya itu bisa lebih mengayomi ya semuanya ya? Gimana kira-kira? Nah terkait ini Pak, saya sudah memikirkan bahwa kemungkinan apabila saya nanti terpilih jadi ketua, besar harapan saya nanti bersama pengurus ingin berkunjung, ingin bersilaturahmi ke semua perkumpulan, perhimpunan, mencari solusi bagaimana jalan terbaik karena memang kebutuhan kita tidak pungkiri pertumbuhan rumah sakit di Indonesia luar biasa yang saat ini kebetulan saya juga sebagai sekretaris Persi dan sedikit mengetahui bagaimana jumlah rumah sakit hampir lebih kurang 3.000 lebih di Indonesia. Nah mungkin langkah saya ingin duduk bersama dengan perhimpunan-perhimpunan, mungkin menerima masukan. Nah nanti akan kita bahas, akan kita rulingkan apa sih solusi, apa sih jalan keluar yang akan kita tempuh untuk mengatasi hal-hal kesulitan-kesulitan ini. Semoga harapan saya nanti kita bisa sama-sama istilahnya kalau saya berprinsip kalau bisa memudahkan orang, kenapa mempersulit orang? Nah, saya ingin semua orang bahagia, semua orang ingin menyenangkan, semua orang bisa menerima kebaikan. Nah, karena itu saya berprinsip hanya mudahkanlah urusan orang, maka orang akan memudahkan urusan kita. Wah, luar biasa itu ya. Oke. Pertanyaan terakhir ini ya mengenai masalah perlindungan hukum ya kepada anggota ya. Memang selama ini ID sudah punya ya, adanya BP2A dan sebagainya. Nah, sering menjadi pertanyaan dari teman sejawat kita, kalau misalnya ada kasus sengketa medis, ya di satu sisi tentu kalau misalnya sudah sesuai prosedur dan sebagainya itu tentu ID akan membela anggotanya. Yang ditanyakan kadang-kadang seperti ini, ada anggota yang mungkin melakukan prosedur medis yang tidak sesuai dengan standar. Nah, apakah ID tetap akan membela anggota tersebut atau bagaimana? Yang tidak sesuai standar ya? Silakan. Sebenarnya gini, selama ini kita tahu baik di rumah sakit maupun di klinik atau apa, kita berjalan dengan SOP. Ya,
SOP dan alur tidak bisa kita hilangkan, ya. Bahkan SOP dan alur ini sudah ada di mana saja, bahkan bukan hanya di dunia kedokteran atau kesehatan, bahkan orang hukum semua sudah tahu bagaimana. Nah, yang tidak yang keluar dari standar, yang paling kita hanya bisa mengedukasi kembali yang bersangkutan bahwa memang kita sudah ditata sebagaimana dengan terkait ada aturan tertulis. Memang kita berusaha mengayomi, tapi kita jangan lupa bahwa ID juga harus mengikuti administratif yang sudah ditetapkan. Nah, ada SOP, ada alur, ada kebijakan, ada regulasi, dan kita sebagai seorang tenaga kesehatan, sebagai anggota ID tidak akan pernah lepas dari hal tersebut. Oke. Baik, terima kasih Dr. Elvi, luar biasa ya. Baik sahabat ID ya, karena waktu ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Dr. Elvi di studio podcast ID, dan juga pada para sahabat ID yang akan memilih pada Muscap ya tanggal 22 Mei nanti. Kita sudah simak bersama ya bagaimana visi misi dari Dr. Elvi sebagai salah satu dari calon ketua ID Batam tahun 2022-2025. Ya, boleh silakan. Boleh. Terima kasih teman-teman semua. Besar harapan kita semua dapat menghadiri acara Muscap yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, dan siapapun ketua terpilih nanti, saya berharap kita semua bisa bergandengan tangan untuk menjadikan ini sebagai rumah kita bersama. Nah, sedikit pantun dari saya, ada istilah sandang dan pangan, ada istilah harap dan asa. Mari kita berpegangan tangan bersama ID, kita pasti bisa. Kemudian pergi jauh ke Mamuju, malamnya makan sopika bersama. Kalau masalah ID kita lebih maju, kalau maulah ID kita lebih maju, pilih saya Dr. Elvi Sukma. Wah, luar biasa itu pantunnya. Baik sahabat ID semua, dengan demikian maka kita akhiri ya podcast dengan Dr. Elvi Sukma, dan izinkan saya menyampaikan pantun penutup. Ada ruangan, ada sekat, ada yang cair, ada yang padat. Muscap ID semakin dekat. Pilihlah ketua yang membawa banyak manfaat ya. Terima kasih ya.